Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya mengikuti diseminasi pembelajaran koloid berbasis STEM. Perkenalkan, saya Hayati Indah Fajarwati dari SMA Negeri 2 Tualang. Saya adalah peserta di Damba Angkatan 8 yang diselenggarakan oleh P4TK IPA Kemendikbud. Di sini saya akan melakukan pengimbasan tentang apa saja yang saya pelajari dari pelatihan ini. Ada dua topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah sistem koloid dan yang kedua adalah pembelajaran berbasis STEM. Kita langsung saja mulai untuk topik yang pertama yaitu sistem koloid. Bisa kita mulai Ibu-Ibu? Nah, yang pertama sistem koloid. Materi yang akan saya terangkan pertama adalah sistem koloid. Di sini, sistem koloid itu apa sebenarnya? Yang dimaksud dengan sistem koloid itu apa? Lanjutkan ya di sini. Sistem koloid itu adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Jadi itu adalah pengertian dari sistem koloid. Selanjutnya, di sini ada 3 campuran. Nah, campurannya ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Jadi di sini koloid itu berada di antara larutan dan suspensi. Jadi di antara larutan dan suspensi. Itu yang disebut dengan koloid. Ada 3 larutan sebagai sampel. Di sini ada air dengan gula yang dicampur. Yang kedua adalah air susu. Yang ketiga adalah air pasir. Ini air dicampur dengan pasir. Di sini terlihat ya kalau misalkan air bening ini ya dikasih gula, kemudian diaduk, gulanya larut, tidak akan nampak nanti perbedaannya. Maka ini disebut dengan larutan. Koloid tadi, air susu tadi yang dicampur dengan air, ini nampak di sini airnya menjadi lebih keruh, tapi kalau kita saring dengan penyaring biasa, ini tidak terpisah. Tapi kalau dia air dengan pasir, kalau disaring akan memisah antara pasir dengan airnya. Jadi ada 2 fase di sini. Untuk koloid dia 1 fase dan larutan juga 1 fase. Selanjutnya, tabel perbandingan sifat larutan koloid dan suspensi. Ini untuk menjelaskan larutan yang tadi. Yang pertama, untuk larutan itu sifatnya homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, semua partikel berdimensi panjang, lebar, atau tebal kurang dari 1 nanometer. Terdiri dari 1 fasa, sifatnya stabil dan tidak dapat disaring. Ini tidak memisah dia kalau disaring. Sifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikelnya berdimensi 1 nanometer sampai 100 nanometer. Terdiri dari 2 fasa. Ini ada 2 fasa ya. Terdiri dari 2 fasa, kemudian pada umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Sementara untuk suspensi, sifatnya adalah heterogen, kemudian terdiri dari 2 fasa, sifatnya tidak stabil, dan ukuran partikelnya di atas dari 100 nanometer. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid ada beberapa. Yang pertama itu adalah aerosol, ada sol, ada gel, emulsi, buih, atau busa.
Nah, itu adalah jenis-jenis dari koloid. Di mana yang pertama aerosol itu pas dispersinya adalah padat, medium pendispersinya adalah gas. Untuk aerosol padat. Contohnya adalah asap dan debu. Untuk aerosol cair itu fase terdispersinya cair, medium pendispersinya adalah gas. Nah, contohnya adalah kabut dan tinta. Kemudian ada sol. Sol itu adalah fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair. Contohnya adalah agar-agar. Nah, di sini ada lagi emulsi. Emulsi adalah fase terdispersinya cair, medium pendispersinya adalah padat. Contohnya di sini adalah keju, kemudian mentega, dan lain-lain. Kemudian buih, di sini ada buih. Buih itu adalah fase terdispersinya adalah gas, medium pendispersinya adalah cair, busa sabun, dan lain-lain. Terakhir adalah busa padat, fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat, contohnya adalah karet busa atau batu apung. Itu adalah penjelasan tentang jenis-jenis dari koloid. Selanjutnya, sifat-sifat koloid. Di sini ada 8 sifat koloid. Yang pertama itu efek Joule, yang kedua gerak Brown, yang ketiga elektroforesis, yang keempat adsorpsi, kelima koagulasi, 6 koloid pelindung, 7 dialisis, 8 koloid liofil. Yang pertama itu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall ini adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Sementara gerak terang adalah gerak acak dari partikel koloid. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh dari medan listrik. Selanjutnya, adsorpsi, yaitu penyerapan terhadap partikel atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid itu menjadi bermuatan. Yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas dari sistem koloid. Yang keenam adalah koloid pelindung. Koloid pelindung ini adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tetapi dia tidak menyebabkan terjadinya koagulasi atau menggumpal. Yang ketujuh adalah dialisis. Dialisis adalah penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Yang terakhir adalah koloid liofil dan koloid liofob. Kalau koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Itu adalah koloid liofil. Sementara kalau koloid liofob itu adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Itu adalah 8 dari sifat-sifat koloid. Selanjutnya, pembuatan sistem koloid. Pembuatan sistem koloid ini ada 2 cara, yaitu kondensasi dan cara dispersi. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama bahwa koloid itu kalau kita gunakan cara kondensasi yaitu merubah ya partikel-partikel yang halus menjadi partikel-partikel koloid karena dia berada di tengah. Sementara dengan cara dispersi adalah mengubah partikel-partikel kasar ini menjadi partikel-partikel koloid. Jadi itu 2 cara dalam pembuatan koloid. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada
model pembelajaran berbasis STEM. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu STEM. Mungkin ibu-ibu udah pernah mendengar kata-kata STEM ya, atau mungkin aja udah pernah melakukan pembelajaran STEM ini di sekolah. Ada yang sudah menggunakan ibu-ibu STEM ini? Pembelajaran STEM. STEM ini singkatan dari S-nya adalah science, T-nya teknologi, E-nya engineering, M-nya matematik. Jadi di sini S ini adalah science yang mengkaji tentang fenomena yang ada di alam. Jadi segala macam hal yang terjadi di alam itu dipelajari dalam science. Kemudian yang teknologi, teknologi ini adalah inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi T-nya adalah teknologi. Sementara E-nya, E adalah engineering. Engineering ini adalah pengetahuan yang kita gunakan ya dalam merancang nanti hingga terbentuk suatu produk. Karena yang dihasilkan dari pembelajaran STEM ini adalah produk yang kita hasilkan. Sedangkan M-nya ini adalah matematik. Matematik ini adalah ilmu yang menghubungkan antara sains, teknologi, dan engineering. Jadi dia menghubungkan antara ketiga yang tadi udah saya sebutkan. Jadi selama ini mungkin sains, teknologi, engineering, dan matematik ini sendiri-sendiri. Sekarang di STEM ini diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang akan dipakai dalam pembelajaran di sekolah pada abad ke-21 ini. Karena kita semuanya sistemnya sudah menggunakan teknologi, jadi kita harus paham tentang materi STEM ini. Tujuan dari pembelajaran STEM di sini adalah mampu melakukan pemecahan masalah. Di sini bisa saja masalah-masalah itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di mana-mana. Jadi itulah yang tujuan ya, yang tujuan dari pembelajaran STEM ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana karakteristik dari STEM ini? Secara umum, STEM adalah integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam satu pengalaman belajar. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah karakteristik yang berikutnya kontekstual dalam kehidupan nyata. Yang ciri-ciri karakteristik yang ketiga pembelajaran STEM ini adalah berbasis proyek yang dihasilkan. Kemudian karakteristik yang berikutnya menyiapkan siswa untuk menjadi SDM yang mampu integratif. Di abad 21 ini tujuannya kepada siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari desain dari pembelajaran STEM ini ya. STEM ini hampir mirip dengan pembelajaran EDP, yaitu Engineering Design Process. Di sini ada bagan ya, di sini menjelaskan yang pertama siswa diminta untuk mengidentifikasi yang akan dibahas, diidentifikasi oleh siswa. Kemudian setelah dapat mengidentifikasi masalah, mereka itu melakukan diskusi, saling bertukar pikiran sesamanya. Setelah bertukar pikiran, kemudian mereka membuat desain yang akan dilakukan dalam pelajarannya. Setelah desain dibuat, maka mereka langsung melakukan mengkonstruk apa-apa yang sudah didesain tadi.
Nah, setelah selesai konstruk ini, maka dilakukanlah tes atau penilaian atau evaluasi. Apabila konstruknya bagus, maka langsung setelah dinilai, langsung berbagi solusi dengan teman-teman yang lain atau mungkin orang lain. Tapi kalau konstruknya ini tidak bagus atau gagal, maka siswa tersebut harus melakukan ini lagi, kembali lagi ke atas, mendesain apa yang sudah mereka buat. Nah, jadi konstruk ini di sinilah kita akan menilai nanti hasil yang dibuat itu baikkah atau tidak baik. Kalau tidak baik diulang lagi, kalau sudah baik dilanjutkan lagi ke berbagi solusi ke yang lain biar produknya itu bisa digunakan. Selanjutnya, di sini terlihat gambar apa ini, Ibu-ibu? Masih ingat nih gambar HP? Nah, ini adalah gambar HP dari handphone ya, perkembangan handphone dari masa ke masa. Kita tidak bisa lepas dari handphone ini, Ibu-ibu. Jadi ada kata-kata bijak kalau ingin mendidik anak, didiklah sesuai dengan zamannya. Jadi kalau zamannya berubah, kita juga harus untuk mendidik anak-anak kita. Ini adalah perkembangan handphone mulai dari tahun 1900-an ya. Nah, 90-an, pada tahun 90-an ini model-model HP-nya masih fitur-fiturnya masih hitam putih, masih kurang bagus. Kemudian berkembang sampai terciptalah tahun 2000-an ini smartphone yang apa ya, fiturnya sangat luar biasa. Selanjutnya, mungkin ada di antara benak kita pertanyaan muncul ya di benak kita, yaitu bagaimana cara memulai pembelajaran STEM ini. Nah, gimana kita memulainya? Kemudian apakah semua topik itu bisa di-STEM-kan? Apa yang menjadi ciri khas bahwa sebuah topik bisa di-STEM-kan? Apakah memungkinkan untuk berkolaborasi dengan model pembelajaran yang lain? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu langkah-langkah perencanaan pembelajaran STEM. Yang pertama, mengidentifikasi KD, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pembelajaran berbasis STEM. Jadi kita identifikasi dulu KD-nya. Setelah mengidentifikasi KD, baru mengidentifikasi topik yang sesuai dengan KD. Yang ketiga, merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang keempat, menganalisa komponen STEM pada topik terpilih. Yang kelima, menyusun aktivitas pembelajaran sesuai dengan model yang dipilih. Kemudian, menentukan teknik dan bentuk penilaian. Nah, kemudian menuangkannya di dalam RP. Selanjutnya, ciri khas KD yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran STEM adalah ciri khas KD yang dapat kita kembangkan itu adalah yang pertama ada kata-katanya membuat karya atau produk, merancang dan melakukan percobaan, menyajikan rancangan, kemudian menyajikan hasil karya, dan membuat tulisan. Jadi ada kata-kata membuat, merancang, menyajikan. Nah, ini kata-katanya. Setelah itu, selanjutnya, nah, ini adalah contoh KD yang bisa kita kembangkan menjadi STEM. Ini saya ambil dari pelajaran kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yang kelas 10, KD-nya adalah KD 4.6.
yaitu membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar atau perangkat lunak kimia. Yang kedua, antar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Jadi di sini ada kata-katanya membuat, kemudian di sini ada merancang. Jadi KD ini bisa kita gunakan untuk mengembangkan STEM ya. Untuk kelas 11 di KD 4.3 dan 4.14 di sini ada kata-kata nih mengajukan gagasan cara mengatasinya. Ini juga bisa kita stemkan karena dari gagasan nanti akan terbentuk suatu produk yang akan kita buat. Kemudian di sini ada membuat makanan untuk KD 4.14. Maka ini bisa kita stemkan. Selanjutnya untuk kelas 12 itu ada KD 4.4 merancang sel Volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Merancang, nah ini otomatis bisa kita stemkan ya. Kemudian 4.6 juga ada kata-kata merancang dan melakukan penyembuhan. Nah ini bisa juga kita jadikan sebagai pembelajaran STEM. Selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi topik sesuai dengan KD. Karena di sini saya mengambil judul pelatihannya adalah pembelajaran Koloid berbasis STEM. Nah, jadi di sini produk yang saya hasilkan itu membuat makanan. KD 4.14 ya, membuat makanan atau produk. Kebetulan yang saya buat di sini adalah puding. Nih, puding lumut merah putih, bahan dasarnya adalah buah naga. Nah, ini yang saya buat dan kemudian divideokan dan diunggah ke YouTube. Indikator pencapaian kompetensinya untuk yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan koloid dari bahan makanan di sekitar kita. Yang kedua, menerapkan konsep pada rancangan pembuatan makanan koloid. Yang ketiga, merancang pembuatan koloid. Yang keempat, menguji cobakan rancangan pembuatan makanan koloid. Yang kelima, menganalisa data hasil uji coba pembuatan makanan koloid. Yang keenam, menyimpulkan jenis makanan dari bahan koloid. Yang ketujuh, mengevaluasi kinerja dari pembuatan makanan koloid. Selanjutnya, koloid. Yang kesembilan, mengkalkulasikan biaya, berapa biaya produksi dari pembuatan makanan koloid ini. Yang terakhir, yang ke-10, menjelaskan dampak pembuatan makanan koloid. Nah, jadi itulah IPK yang saya buat ketika membuat makanan ya dari bahan koloid. Nah, ini yang terakhir, analisa STEM pada topik makanan koloid. Nah, di sinilah hubungan antara yang tadi udah dijelaskan di awal ya. STEM itu adalah sainsnya, ada teknologi, ada engineering, dan ada matematika. Nah, di sini untuk sainsnya faktual, di mana saya menghasilkan suatu produk yaitu makanan koloid. Konseptualnya adalah jenis-jenis dari koloid. Tadi udah dijelaskan di awal. Proseduralnya adalah pembuatan makanan koloid. Untuk teknologinya, di sini saya membuat puding ketika menghaluskan buah naga, itu saya menggunakan blender. Blender adalah termasuk teknologi. Kemudian saya menggunakan kompor gas untuk memasak, itu juga teknologi. Dan terakhir saya gunakan komputer untuk membuat laporan hasil percobaan, itu juga merupakan teknologi. Sementara engineering, di sini saya merancang pembuatan makanan koloid. Jadi merancang dulu sebelum uji cobanya, kemudian setelah uji coba mengevaluasi hasil dari makanan yang dibuat. Kebetulan di sini saya membuat makanannya 2 kali karena yang pertama hasilnya kurang memuaskan, saya evaluasi lagi, yang kedua baru hasilnya cukup memuaskan. Yang keempat adalah matematika. Di sini saya mengkalkulasikan berapa biaya yang diperlukan dalam membuat makanan koloid ini.
Kemudian yang paling penting lagi adalah menghitung komposisi dari bahan-bahan yang digunakan. Karena kalau tidak sesuai, tidak pas, maka hasilnya tidak akan bagus. Nah, ini adalah hubungan antara sains, teknologi, engineering, dan matematika yang telah saya jelaskan di awal, yaitu STEM. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ingin ibu-ibu tanyakan, silahkan ditanya mengenai program di Damba. Yang belum ikut, boleh ikut lagi di gelombang berikutnya, di angkatan berikutnya. Bisa langsung daftar secara online. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu? Ada yang ingin ditanya? Silahkan. Ada perlu yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri diseminasi sore ini. Terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.